Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku. Salah satu keniscayaan bagi seorang wanita adalah mengalami haid. Ketika haid, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Akan tetapi, meski demikian, ada beberapa amalan yang masih bisa dilakukan seorang wanita agar tetap diberikan pahala yang mengalir deras. Nah, apa sajakah amalan bagi wanita haid? Berikut selengkapnya. Nah, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru. Boleh diklik tombol like apabila Anda suka dengan video ini. Jangan lupa bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Dan berikut 10 amalan bagi wanita haid agar pahala tetap mengalir deras. Yang pertama, berzikir. Amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita yang pertama adalah berzikir. Selama dalam keadaan haid, wanita diperbolehkan berzikir dan tetap menyebut asma Allah. Zikir merupakan amal ibadah yang dianjurkan siapapun dan kapanpun. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya. Zikir juga bisa dilakukan untuk memohon pengampunan pada Allah dengan beristighfar dan juga bertobat. Lalu yang kedua, berdoa. Selama dalam keadaan haid, wanita tetap diperbolehkan untuk berdoa. Amalan saat haid ini tentunya bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja. Berdoa adalah bentuk ikhtiar dan cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan haid tetap bisa memohon, meminta, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan junub diperbolehkan membaca doa apa saja karena tidak masuk dalam larangan saat haid. Saat haid, wanita masih bisa mengamalkan doa harian seperti Al-Maksurat. Al-Maksurat merupakan kumpulan doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran. Mendengar lantunan Al-Quran merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita. Walaupun tidak bisa membaca Al-Quran karena kondisi sedang dalam keadaan hadas besar, wanita bisa menggantinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan tetap mendengar lantunan ayat suci, hati wanita haid akan selalu dekat dengan Allah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid, dan ia membaca Al-Quran. Yang keempat, bersolawat. Amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita adalah bersolawat. Salawat adalah bukti cinta manusia kepada Allah dan Rasulullah. Salawat adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Salawat tidak dilarang saat haid dan bisa dilakukan kapan saja. Yang kelima, bersedekah. Bersedekah merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita ketika dalam keadaan haid tentunya. Bersedekah merupakan amalan yang mudah namun pahalanya cukup besar. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Dalam hal bersedekah, Rasulullah juga menyerukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam, mendengarkan tausiah. Amalan saat haid selanjutnya yang bisa diamalkan wanita adalah mendengarkan tausiah. Melalui televisi, radio, atau media sosial, wanita sudah bisa mendengarkan tausiah. Dengan mendengarkan tausiah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu yang ketujuh, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan amalan saat haid yang bisa dilakukan. Menuntut ilmu merupakan amalan penuh pahala bagi wanita ketika haid. Aktivitas menuntut ilmu tidak dibatasi dengan kondisi, usia, dan juga waktu. Belajar dan mencari ilmu dalam konteks ini bisa berlaku untuk seluruh disiplin ilmu pengetahuan, baik keagamaan maupun pengetahuan umum. Yang lebih utama yaitu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah menunjukkan jalan menuju surga baginya. 8. Membaca atau mengamalkan Asmaul Husna. Membaca atau mengamalkan Asmaul Husna merupakan salah satu amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita. Membaca Asmaul Husna dapat mengingatkan kita tentang nama-nama Allah yang istimewa dan luar biasa. Dengan mengamalkan Asmaul Husna, kita juga bisa merasa dekat dengan Allah. 9. Menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat. Selama masa menstruasi, wanita tetap bisa melakukan amalan saat haid. Wanita bisa menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat.
Selama haid, seorang wanita bisa mengajar atau membagi ilmu kepada orang lain untuk mendapatkan keberkahan. Saling berbagi ilmu kebaikan tentunya dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Dan 10. Bersilaturahmi. Amalan saat haid selanjutnya yang bisa dilakukan adalah bersilaturahmi, di mana bersilaturahmi merupakan amalan mudah yang bisa dilakukan wanita ketika haid. Bersilaturahmi dengan saudara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu rizki sesama umat. Bersilaturahmi bisa dilakukan dengan mengunjungi kerabat, juga bertemu teman, atau melakukan kegiatan sosial. Itulah beberapa amalan saat haid yang bisa dilakukan wanita sehingga ia tetap mendapat pahala yang akan selalu mengalir deras walau tidak sedang melakukan sholat 5 waktu. Semoga kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Amin. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.